Selamat siang, perkenalkan nama saya Febrina Humaira Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis saya yang bernama Pinya Minyambau, yang merupakan usaha agrowisata buah nanas di distrik Minyambau, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Proposal ini saya susun sebagai bentuk pemenuhan tugas terstruktur mata kuliah pengantar bisnis kelas MJ203 yang diampu oleh dosen Ibu Ratih Anggoro Wilis, SE, MMC, DMS, CPOD. Pendahuluan dari proposal bisnis ini, yang pertama yaitu latar belakang mengapa saya memilih bisnis Pinya Minyambau sebagai proposal bisnis saya. Pertama, yaitu karena buah nanas yang tumbuh di daerah distrik Minyambau memiliki ciri khusus, yaitu buahnya lebih banyak memiliki bulir buah dan rasa asam yang mirip dengan buah sankis, serta daun yang tidak memiliki duri. Hal ini dipengaruhi oleh kandungan tanah daerah Minyambau yang berkapur dan juga topografi wilayah distrik Minyambau yang dingin. Dia berada di ketinggian kurang lebih 2.389 mdpl. Namun sayangnya, budidaya buah nanas di distrik Minyambau belum menjadi perhatian dari masyarakat sekitar, sedangkan keunikan buah nanas Minyambau itu ada tersendiri, seperti eh, bulir buahnya itu lebih banyak dan lebih berair, serta rasa buahnya itu tuh bukan rasa nanas yang asam seperti biasanya, tapi lebih mirip ke rasa buah jeruk sankis yang membuat kita terheran-heran kenapa ada buah nanas rasanya seperti jeruk sankis. Namun keunikan ini belum dikenal oleh banyak kalangan, bahkan di masyarakat di Kabupaten Manokwari sendiri juga belum mengetahui adanya banyak beberapa ada yang belum mengetahui keunikan dari buah nanas di Minyambau ini. Mengapa buah nanas saya pilih sebagai proposal bisnis ini? Pertama, mata pencaharian masyarakat distrik Minyambau utamanya adalah petani sayur dan buah. Distrik Minyambau terkenal akan buah nanasnya yang unik, berbeda dengan buah nanas di daerah lainnya. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, dia memiliki bulir buah yang lebih banyak dan lebih berair. Dia buahnya itu juga tidak mengandung duri seperti buah nanas yang kita tahu, serta buah nanas itu tuh bukan buah yang musiman, dia bisa berbuah sepanjang tahun. Selain yang ketiga, komoditas buah nanas sering langka di Kabupaten Manokwari, padahal masa panen buah nanas tidak mengenal musim. Komoditas buah nanas sendiri, padahal distrik Minyambau itu sendiri merupakan daerah penghasil nanas. Tapi di daerah Kabupaten Manokwari, yaitu daerah kabupaten tetangganya Pegunungan Arfak, itu sering langka buah nanas ini. Makanya ini menjadi dasar saya untuk menyusun proposal bisnis agrowisata buah nanas. Dan yang terakhir adalah masa panen buah nanas yang lumayan singkat. Buah nanas ini tidak mengenal musim, jadi bisa berbuah sepanjang tahun. Usaha usaha ini kami beri nama usaha ini saya beri nama Pinya Minyambau. Seperti yang kita tahu, pinya itu kan identik dengan nanas, seperti pinya colada, berarti kan minuman koktail minuman koktail yang berasal dari nanas. Nah, saya menggunakan nama Pinya Minyambau selain biar lebih dikenal masyarakat luas, juga untuk mengenalkan daerah distrik Minyambau kepada masyarakat. Pinya Minyambau ini menawarkan pengalaman wisata budidaya buah dengan objek utamanya yaitu nanas Minyambau untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian yang berkelanjutan.
Yang kedua yaitu melalui kegiatan agrowisata ini diharapkan komoditas buah nanas Minyambau meningkat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup para petani di distrik Minyambau, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Yang ditawarkan dari bisnis agrowisata ini pertama yaitu peningkatan pengetahuan. Wisata agrowisata dirancang untuk tempat rekreasi dan taman belajar masa kini yang menawarkan permainan, pengetahuan hingga hiburan dan menjadi salah satu ikon di distrik Minyambau. Sampai saat ini, wisata agrowisata itu masih jarang ada di Kabupaten Manokwari maupun di Provinsi Papua Barat itu sendiri. Dengan berdirinya kegiatan agrowisata ini, eh, wisata ini dapat menjadi yang pertama kali ada di Manokwari untuk wisata agrowisata dan juga sebagai tempat untuk hiburan. Yang kedua yaitu tempat rekreasi. Agrowisata Pinyami Nyambau dapat menjadi salah satu opsi tempat rekreasi yang ramah bagi keluarga. Yang ketiga yaitu buah nanas Minyambau sendiri yang kami tawarkan. Paket agrowisata Pinyami Nyambau juga memberikan benefit berupa buah nanas segar yang diberikan langsung kepada pengunjung. Dan yang terakhir, yaitu memori rekreasi bersama keluarga. Agrowisata Pinyami Nyambau menawarkan paket rekreasi termasuk dokumentasi kepada para pengunjung. Untuk paket wisata yang kami tawarkan dalam bisnis ini terdiri dari 3 paket, yaitu paket tiket masuk. Yang pertama, paket 1, wisata petik nanas di daerah Minyambau. Tiket untuk masuk dalam kawasan wisata ini kalau weekday yaitu 25.000 per orang dan 30.000 saat weekend per orang. Jika ada anak kecil di bawah 100 cm itu akan digratiskan. Yang kedua yaitu wisata petik nanas di distrik Minyambau dan wisata pemandangan alam di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kabupaten Pegunungan Arfak selain juga terkenal akan nanas Minyambaunya, Kabupaten Pegunungan Arfak, distrik Minyambau itu berada dalam merupakan salah satu distrik yang berada di dalam Kabupaten Pegunungan Arfak. Di Kabupaten Pegunungan Arfak sendiri, karena masih banyak orang tidak tahu mengenai daerah ini, pemandangan alam yang ditawarkan itu masih asri, bersih, dan juga tidak terlalu banyak orang. Makanya kami tawarkan paket 2 selain petik nanas, kita juga menawarkan wisata untuk eh, me- mengarungi dan melihat wisata pemandangan alam yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk paket 2 sendiri karena ada wisata petik buah nanas dan juga wisata pemandangan, maka harganya adalah 50.000 per orang saat weekday dan 60.000 per orang saat weekend. Dengan syarat kalau misalnya anak di bawah 5 tahun itu akan menambah 10.000. Kenapa? Karena eh, ada ini untuk membayar akomodasi dari wisata petik nanas ke wisata pemandangan di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dan yang ketiga adalah bila paket wisatanya berkelompok dan dilakukan minimal 15 orang. Wisata berkelompok ini eh, seharga 1 juta per trip dengan minimal 15 orang sudah mendapatkan 2 wisata yang kami tawarkan dalam paket 1 dan paket 2 yaitu wisata petik nanas dan juga wisata pemandangan alam di Kabupaten Pegunungan Arfak. Selain paket wisata, kita juga menawarkan buah nanas untuk dijual. Kan ini tujuan utama bisnis ini adalah untuk agrowisata. Nah, hasil dari agrowisata ini adalah buah nanas dan untuk saat ini buah nanas itu difokuskan dalam penjualan saja. Buah nanas Miambo sendiri di Manokwari biasa dijadikan jamuan kepada tamu-tamu dinas pemerintahan dan sebagai bahan baku olahan kue di Manokwari. Harga buah nanas di Manokwari, terutama nanas Miambo ini, dijual dengan harga kisaran 10.000 sampai dengan 20.000 per buah. Tujuan tujuan pendirian bisnis
Pinnya Minyambo ini yang pertama adalah mengenalkan keunikan dan kelebihan nanas Minyambo kepada masyarakat luas. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas nanas di distrik Minyambo. Yang ketiga adalah dengan adanya dengan adanya bisnis agrowisata ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para petani di distrik Minyambo. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan pertanian yang menjadi tempat wisata yang berkelanjutan. Potensi pasar sendiri dalam agrowisata ini pertama adalah karena rekreasi itu menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kita kan sering ya, kita butuh liburan untuk menenangkan pikiran kita karena stres, karena pekerjaan, karena suatu hal, kita butuh rekreasi. Untuk itu, dilakukanlah rekreasi dan karena agrowisata ini merupakan salah satu bentuk rekreasi sendiri, sehingga potensi pasar atas rekreasi itu menjadi terpenuhi. Dan juga rekreasi ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat hubungan sosial. Yang kedua, Pinnya Minyambau selain menawarkan kegiatan rekreasi, juga menawarkan kegiatan edukasi dalam bentuk agrowisata yang ramah bagi semua kalangan, utamanya keluarga. Jadi, Bapak Ibu dapat membawa anak-anaknya untuk datang ke agrowisata kami untuk mengenalkan bagaimana proses pembelajaran budidaya nanas di distrik Minyambau. Dan yang ketiga, proyeksi bisnis kegiatan ini seperti telah dijelaskan sebelumnya tentu saja dinilai akan sangat menguntungkan mengingat rekreasi merupakan kebutuhan dan kegiatan edukasi tidak ada salahnya untuk dikenalkan kepada keluarga, terutamanya anak-anak. Peramalan pendapatan dengan estimasi dari bisnis ini dengan estimasi asumsi 20 hari weekday dan 8 hari weekend dan 3 paket terjual saat libur cuti bersama atau libur sekolah 2 kali dalam sebulan dengan biaya permintaan buah nanas setiap hari dengan jumlah yang sama serta biaya operasional yang jadi satu antara biaya operasional agrowisata dan juga budidaya nanas tercantum dalam tabel di bawah ini. Seperti yang kita bisa lihat, jika dalam satu hari terdapat 50 pengunjung yang mengambil paket 1, 50 pengunjung yang mengambil paket 2, dan 50 pengunjung dan asumsi 8 kali 8 kali paket 3 diambil, maka dalam 1 bulan omset yang didapatkan bisa mencapai 135 juta rupiah. Dan profit yang didapatkan dalam kisaran 74.200.000 rupiah. Kemudian untuk estimasi penjualan nanas, buah nanas diperkirakan bila dalam 1 bulan ada permintaan 100 buah nanas dengan harga rata-rata adalah 15.000 satu buah, maka omset yang didapatkan sehari bisa mencapai 1.500.000 dan dapat mencapai 45 juta dalam 1 bulan. Perencanaan keuangan terdapat dalam tabel di bawah dan ini di atas ini lahan agrowisata awalnya menggunakan lahan dinas pertanian di Kabupaten Pegunungan Arfak dengan menggunakan hak pakai tanah selama 5 tahun dan kemudian membeli lahan tersebut. Analisa keuangan dari kegiatan ini dengan tampilan di bawah dengan rata-rata pendapatan yang didapat dari kegiatan agrowisata sebesar 135 juta dan pendapatan rata-rata buah nanas adalah 45 juta dalam 1 bulan dengan dikurangi oleh biaya operasional sebesar 60 juta, maka profit dalam 1 bulan yang bisa didapatkan adalah 119.200.000 dan dalam 1 tahun bisa mencapai 1.430.400.000 rupiah sehingga dengan profit rata-rata dalam 1 tahun ini balik modal dapat diperkirakan dalam waktu 4 bulan dan kita juga dapat membeli lahan baru sendiri dalam waktu 3 tahun. Strategi bisnis dalam pemasaran
kegiatan ini yang pertama yaitu inovasi menambah variasi jenis tanaman selain nanas minyambau untuk meningkatkan profit seperti misalnya tanaman sayuran lain seperti sawi, kangkung, dan tanaman lainnya. Yang kedua, menawarkan kepada perusahaan atau dinas-dinas pemerintah sebagai tempat rekreasi korporasi mereka. Kan terkadang perusahaan atau dinas pemerintah itu mengadakan piknik piknik kantor atau wisata kantor. Jadi kita bisa menawarkan ke dinas-dinas dan perusahaan ini tempat agrowisata sebagai salah satu pilihan mereka pergi berekreasi. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan berita lokal di Kabupaten Manokwari seperti melalui Tribun News, Kabar Papua, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mengedepankan keistimewaan nanas Niambau. Seperti yang kita tahu, kita perlu untuk meningkatkan rasa bangga kita dulu terhadap apa yang kita punya. Jadi awal kita perlu mengedepankan bahwa nanas Niambau ini istimewa, tidak ada di daerah lain. Sehingga dengan adanya kebanggaan dari masyarakat atas apa yang mereka punya, Nanas Niambo ini dapat berkembang lebih pesat lagi dan kami pun mengharapkan dengan adanya proses yang berkelanjutan, Nanas Niambo ini dapat diusulkan untuk kegiatan ekspor. Dan juga minyak berikut eh, berikut apa tuh? Berikut adalah slogan kami yaitu Pinya Minyambau Tong Punanas. Tong Punanas itu berarti nanas punya kita. Itu dalam bahasa Papua. Untuk itu proposal bisnis ini saya akhiri. Proposal bisnis atas Pinya Minyambau. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Sioho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.